Kristen sendiri dinamakan Nasrani? Jadi gini ceritanya. Sejarahnya Yesus itu lahir di kota Nazaret. Namanya kota apa? Nazaret. Maka zaman dulu orang-orang tuh dinamakan berdasarkan tempat lahirnya atau asal kotanya. Contoh, Imam Bukhari. Berarti asalnya dari mana? Bukhara. Jelas sampai di sini? Semua imam-imam tuh banyak kan dari namanya. Apalagi misalnya Asingkiti, itu dari Mauritania. Gitu kan ya. Misalnya ada Al-Falimbani, Palembang. Al-Fadani, Padang. Gitu kan ya, dan seterusnya. Maka itu penyebutan Yesus orang Nazaret. Berarti disebut pengikut Yesus dinamakan pengikut orang Nazaret. Namanya Nasrani. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, Nasrani dikatakan dari bahasa Arab Ansor, yaitu adalah penolong. Maka di dalam surat As-Saff juga disampaikan, siapa yang menolong agama Allah? Man ansori ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata orang-orang Hawariyun, kami penolong-penolong Allah. Maka mereka disebut Nasrani. Itu pendapat yang kedua. Manapun pendapatnya sama. Pertanyaannya, pengikut Yesus pada zaman dulu menamakan dirinya apa? Apakah mereka menamakan dirinya Kristiani? Jelas tidak. Kenapa jelas tidak? Karena Kristen atau Kristiani asal bahasanya dari bahasa Yunani, Kristos, artinya adalah orang yang diurapi. Terlalu cepat ya ngomongnya. Oke, saya perlambat sebentar. Sekaligus saya tunjukin satu gambar sebentar ya. Ini gambar bagus, kalau nggak kelihatan nasib ya. Oke, lihat nih gambarnya nih. Apa bacanya ini? PX. Enggak, ini bukan gambar PX, ini gambar XP. XP bukan PX. Pernah lihat logo ini? Belum pernah lihat. Bagus, berarti Anda belum pernah ke gereja ya. Karena kalau Anda pernah ke gereja, pastor-pastor akan pakai logo ini, XP. Siapa yang bisa bahasa Yunani? Siapa yang bisa bahasa Yunani? Oke. A, B, C, D itu alfabet. Alfabet diambil dari Yunani, artinya alfa beta. Kalau orang Muslim bukan alfabet tapi alif bata. Kenapa namanya huruf-hurufnya alif bata? Karena ada alif, ada ba, ada ta, ada sa, dan seterusnya. Alfabet itu karena A dibaca alfa, B dibaca beta. Paham sampai di sini? Oke. Kalau X dalam bahasa Yunani dibaca apa? Dibacanya chi. Bacanya apa? Chi. Bacanya chi. Kalau P di dalam bahasa Yunani bacanya ro. Bacanya apa? Ro. Berarti kalau XP bacanya Hero atau Christ. Christ artinya Kristus. Kristus berasal dari bahasa apa? Yunani. Berarti orang-orang pengikut Yesus zaman dulu enggak menamakan dirinya Kristiani karena itu bahasa apa? Bahasa Yunani. Paham sampai di sini? Berarti mereka menamakan dirinya apa? Nasrani atau Masihi. Kami pengikut Al-Masih. Al-Masih dalam bahasa Yunani Kristos. Berarti dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Dalam bahasa Yunani Yesus, Jesus, Kristos. Sama. Dalam bahasa Ibrani Mesias. Al-Masih itu Mesias sama dengan Kristos. Berarti kalau mereka zaman dulu disebut dengan pengikut Masih. Masihiyah, agama Al-Masih. Paham sampai di sini? Ini tahun berapa? 2023 Masehi. Kenapa namanya Masehi? Ayo lo. Sudah hidup Anda 40 tahun. Setiap tahun nyebut nama Masehi, Anda belum tahu dari mana? Dari nama Yesus itu. Maka hari ini tahun 2023 Masihi artinya sudah berlalu 2023 tahun semenjak lahir Yesus Al-Masih atau Isa Al-Masih. Paham sampai di sini? Boleh enggak Ustadz kalau gitu kita sebut 2023 Masihi? Boleh.
Yang nggak boleh Anda nulis 2023 AD, itu nggak boleh. Pernah lihat orang Inggris 2023 AD? Pernah lihat ya? Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau AD itu singkatan dari Anno Domini. Dalam bahasa Latin Anno Domini, dalam bahasa Indonesia tahun Tuhan kita. Emang kita Tuhannya Yesus? Bukan. Masihi boleh. Ini tahun berapa? 2023 Masehi boleh. Penanggalan Masehi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau pakai AD nggak boleh. Ingetin tuh anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kan sok Inggris, pakainya 2023 AD, nggak boleh. Karena AD artinya Anno Domini, tahun Tuhan kita lahir. Kita nggak ngakuin Tuhan itu Yesus. Domini artinya Tuhan kita, Anno artinya Tuhan. Jelas sampai di sini? Berarti mereka menyebutnya apa? Mereka menyebutnya Nasrani atau Al-Masihi. Tapi apakah orang-orang Kristen sekarang ngaku itu? Tidak. Mereka bilang Nasrani itu sekte sesat. Lalu kalau gitu Anda namain diri Anda apa? Gak tahu. Nah, jadi kira-kira gitu. Karena mereka gak mau repot-repot bicara sejarah. Itu masalahnya mereka. Kalau kita bicara sejarah. Yang satu lagi menarik, saya pernah baca dari channel history, channel sejarah, ada satu cendekiawan Katolik, mereka mengatakan bahwa zaman dulu pengikut-pengikut Yesus dikatakan mengikuti satu ajaran namanya the way. The way, dalam bahasa Inggris the way artinya jalan, di dalam bahasa Indonesia. Kepikiran apa jalan? Kepikiran apa kalau ada jalan? Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan benar di dalam Al-Quran, baca surat Maryam, Yesus pernah bilang, hadza siratum mustaqim. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Maka pengikut-pengikut zaman dulu dikatakan, kami mengikuti ajaran Yesus. Apa jalannya? Jalan yang lurus. Masya Allah. Sama atau enggak di dalam Al-Quran? Sama. Asik ya. Nah itu kalau orang belajar sejarah. Jadi wallahualam bishawab, itu yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran sejarah, bahasa dan seterusnya, bahwasanya agama Nasrani itu tidak mungkin disebut dengan Kristiani karena itu bahasa Yunani.